Sunda Seampar Jagat. Sunda Seampar Jagat. Jadi kita bicara Sunda lebih luas lagi. Kita tidak bicara Sunda itu sebuah etnik yang kecil yang tinggal di Pulau Jawa, yang tinggal di sebelah barat. Oke, lanjut. Lalu Sunda, karena kita akan memahami Sunda secara luas. Sunda itu secara umum ada yang mengartikan seperti ini lebih banyak lagi. Kalau budaya tadi 179 arti. Yang mendefinisikan Sunda jauh lebih banyak. Lanjut coba. Next. Dr. Ma'mun ya, Sunda itu jangkar. Asalnya kecap dan lain-lain. Ada juga yang menyebutkan di dalam lontar Sunda itu suku katanya asalnya dari sin. Artinya menyoroti atau terang. Cahaya gitu ya. Lanjut. Ada juga yang menyebut Sunda itu di dalam sebuah dongeng Mahabharata, Satria, Wanara, dan lain-lain. Di dalam Ramayana. Lalu juga Sunda tina kecap cuda cenah. Artinya putih. Lanjut. Ada juga yang menyebutkan Sunda nama sebuah gunung di utara kota Bandung itu menurut seorang geolog dari Hindia Belanda. Lalu Sunda sok aya anu ngahartoskeun lambangna keagungan Allah atau Sang Pencipta. Lanjut. Ada juga yang menyebut Sunda itu air atau lambang kesuburan. Ada yang menyebut Sunda itu waspada dan lain-lain panjang. Lanjut. Ada yang menyebut di dalam bahasa Kawi Sunda itu artinya air tumpukan pangkat. Bahasa Jawa Sunda itu artinya menyusun, merangkap, naik, dan lain-lain. Sunda pemendakna pemansur yaitu dari bahasa Arab katanya ya, ada sinundal dan lain-lain. Dari bahasa Sunda sendiri, Sunda itu artinya tidak satu. Ada yang artinya putih, terang, cahaya, tempat penyimpanan padi dan lain-lain. Tapi kalau kita simpulkan, Sunda ini tidak ada artinya yang menyiratkan negatif. Semuanya baik. Tapi kita jadi bingung. Jadi nu bener teh naon atau Sunda teh gitunya, kurang lebih. Tapi poinnya semua baik. Next. Tentunya bicara seperti ini harus ada landas penciptaannya. Karena kan kita tetap sebagai pelajar ya. Bener teh nu diomongkeun si Budi teh kitu kieu. Benerna kunaon? Bener cek abdi tapi eta ge nya. Keberadaan istilah Sunda yang melekat dengan wilayah Jawa bagian sebelah kulon barat kita. Lalu adanya hubungan antara istilah Sunda itu masih bisa kita temukan. Artefaknya masih ada. Lalu ada juga rupa-rupa pola lambang di dunia yang hampir sama. Lanjut. Ini salah satu yang tidak bisa kita bantah. Kalau kita belajar geografi, di peta manapun di situ masih dituliskan tentang paparan Sunda. Atau kita mengenalnya dengan The Grotto of Sunda London kata Profesor Berg geologi ya. Atau The Isle of Sunda atau orang menyebutnya Sundaland. Jadi betapa besarnya dataran Sunda bukan hanya Pulau Jawa sebelah barat katanya leutik teuing lain eta. Di situ yang disinyalir ada sebuah gunung yang sangat tinggi. Terjadinya gunung gara-gara ada sinerginya matahari dengan bumi. Bumi kelebihan energi lalu dia kalau manusia kelebihan energi itu jadi jerawat gitu nya. Kalau bumi kelebihan energi maka dia akan menjadi gunung-gunung berapi. Dan geologi menyatakan gunung berapi terbanyak sedunia itu ada di kita 70%. Artinya kekayaan alam yang ada di dalam perut buminya pasti akan jauh lebih besar. Hanya kita tidak sadar kita sedang berdiri di atasnya. Karena apapun yang kita kenal dengan istilah mineral gitu ya, itu tidak mungkin ada apabila tidak ada gunung berapi. Kudu dipasak heula gitu ya. Oke lanjut. Ini juga catatan di dalam satu gambar. Di dalam bukunya Stephen Oppenheimer yang dilanjutkan nantinya oleh Rang Yosef itu dari yayasan apa dia ya, yang meyakini bahwa 23.750 sebelum Masehi itu seperti itu.
Dan sekarang itu sudah tenggelam gara-gara ada sebuah bencana letusan gunung yang besar, lalu air lautnya naik 180 meter. Maka ada beberapa wilayah yang tenggelam. Itu yang dikenal dengan wilayah Sunda. Jauh sekali. Lanjut. Ini hanya gambaran saja dari National Geographic. Sebetulnya saya bawa ini ya. Jadi perjalanannya seperti itu kurang lebih. Yang sekarang kita kenal paling bawah sebelah kanan. Kita hanya mengenal seperti itu. Yang disebut-sebut Sundaland itu kita bisa lihat paling atas sebelah kiri. Sebesar itu paparannya. Jadi tidak aneh kalau dulu ternyata dari kita gitu, dari Pulau Jawa bisa ke Thailand gitu ya. Entah kendaraannya apa, mungkin kuda, mungkin lempang, mungkin helikopter, mungkin entah. Karena di dalam relief-relief juga banyak digambarkan tentang kendaraan yang hebat itu. Yang seolah-olah kata manusia sekarang teu mungkin karuhun bisa nyieun kieu, tapi di reliefnya faktanya ada. Lanjut. Istilah Kepulauan Sunda masih kita bisa temukan di peta 1667 tuh. Masih ada ya. Tahun 1600-an peta itu masih ada. Dilanjut. 1755 ada peta lagi masih menyebutkan Sunda, itu masih ada istilah itu. Lanjut. 1800-an masih ada istilah Sunda itu. 1900-an lanjut. Ini peta tahun 1988. Masih menyebutkan Sunda besar, Sunda kecil. Istilah itu masih kita kenal dan masih ada. Lanjut. Lembaran negara. Ini hanya buat pengetahuan kita saja. Ada undang-undang darurat nomor 9 tahun 54 waktu itu dan disahkan tahun 58. Apa? Undang-undang darurat itu isinya adalah tentang perubahan nama Provinsi Sunda Kecil menjadi Provinsi Nusa Tenggara. Itu baru kemarin ini. Jadi kita masih mengenal istilah Sunda besar atau kecil. Itu tahun 58 kita masih mengenal itu. Sehingga kita tidak menganggap bahwa Sunda ini kecil hanya sebagai etnis yang hidup di Jawa sebelah baratnya. Lanjut. Bahkan ada yang tahu ya, pahlawan I Gusti Ngurah Rai. Itu beliau ini disebutkannya sebagai anggota pejuang MBO Markas Besar Umum Dewan Perjuangan Republik Indonesia Sunda Kecil. Jadi Sundanya itu masih ada. Dia disebutkan di situ ya, ada perang yang besar itu di daerah Tabanan dengan pasukannya Ciung Wanara. Jadi kita masih mengenal itu ya, istilah itu. Lanjut. Diyakini bahwa Pulau Jawa sebelah barat, di situ dulunya ada gunung yang sangat tinggi sebagai puserna. Jadi kalau matahari itu menyinari bumi, kalau kita berdiri itu kalangkang gitu ya. Artinya kita benar-benar paenteng-enteng jeung panon poe, berhadapan dengan atau bercermin dengan matahari. Wilayahnya kebetulan di Pulau Jawa bagiannya sebelah barat, di mana yang kita tinggali sekarang. Dan sisa-sisa dari kebudayaan itu, Sunda yang kita maksud, itu masih ada. Lanjut. Dampak keberadaan Sunda, tapi saat ini kita mengenal Sunda itu hanya selat. Ada yang pernah dengar nggak ada wilayah teritorial namanya Sunda selain selat? Aya teu? Silakan Anda cari aja ya. Karunya orang Sunda, misalnya kamu orang mana? Saya orang Sasak. Pulauna aya teu? Nya aya atuh cenah Mataram gitu ya. Orang mana? Bali Age, di mana? Bali. Orang mana? Orang Batak. Pulaunya mana? Sumatera. Orang mana kamu? Orang Bugis. Pulaunya mana? Sulawesi. Orang mana? Orang Sunda. Mana pulauna? Wah, cenah aya ge selat, geus tilem. Tidak ada artefaknya. Karunyanya orang Sunda. Oke, lanjut. Hilangnya tanah Sunda atau kepunahan sebuah bangsa. Penamaan Sunda besar kecil tadi ya, itu masih ada. Juga Sundaland, ini diakui sampai saat ini di wilayah akademis. Khususnya geografi ya. Tapi sayangnya kita hanya mengenal Sunda itu hanya di bagian Jawa sebelah barat. Lanjut.
Bahkan istilah Sunda dalam dunia sains itu juga sudah hilang. Misal, penelitian-penelitian itu selalu berbahasa Latin. Itu saya ambil contoh saja ya. Ada yang namanya Rhinoceros sundaicus. Sudah jelas di situ Sondaicus, Discopora sondaicus, Bos sondaicus, semuanya sundaicus. Tapi pada saat ditranslate Rhinoceros sundaicus, badak Jawa. Kapan sundaicus? Panthera tigris sundaicus. Harimau Jawa. Ya. Nah, seri ini salah yang mentranslate atau memang maksudnya Sondaicus itu adalah Pulau Jawa. Nah, ini yang perlu saya hanya memberikan trigger adik-adik yang lebih mudah mengakses data-data dan keilmuan mungkin ke depan bisa memecahkan ini. Naon sih maksudnya ya? Kok bisa jadi berubah pada saat ditranslate? Atau memang betul peradaban Sunda ini memang dihilangkan atau memang hilang dengan sendirinya?